Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika min nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Hadratul karim, akhirul karim, Ustaz Kiai Haji Om dan ibu-ibu jamaah pengajian rutin setiap Jumat yang kami hormati dan muliakan, syukur alhamdulillah pada malam ini boleh dengan ditakdirkan bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, doa kita sedoyo dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua kesulitan kita selalu diberikan jalan keluar dan kemudahan oleh Allah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita semua muka-muka dibebaskan putra putri anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kalaulah suatu saat nanti dengan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu-ibu yang kami hormati, terus terang malam ini saya sangat bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Apalagi tadi diawali dengan bacaan sholawat bersama sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kebahagiaan kami ini tersirat dalam sebuah kata, elok rupanya si kumbang jadi di bawah tidur bulan kekali. Sungguh tiada terkira senangnya hati karena kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Karena itu kalau ibu-ibu suka minum jamu, jangan lupa diatur dengan air. Walaupun kita jarang ketemu, aku ucapkan betapa eloknya. Assalamualaikum Muhammad. Makan roti pakai selai, belum habis ditaruh di nampan. Pengajian akan saya mulai, tolong panjenengan mendengarkan. Kita kenal pengaji bu. Saudara Muhammad, Kanjeng Nabi itu nanti jauh. Wa idza maradtum fi riyadil jannati farta'u. Wahai sahabatku, kalau kalian semua jalan-jalan melewati taman surga, maka makan dan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya. Kanjeng Nabi posisi taksiran alam dunya tiba-tiba dawuh sing kaya ngaten. Spontan para sahabat kemudian bertanya, "Oh, wa ma ya'mul jannati ya Rasulullah?" Apa yang panjenengan maksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Ola khilaful dzikri wa fi riwayatin ukhra majalis su'al. Yang dimaksud taman surga adalah majelis-majelis zikir dan termasuk pula majelis ilmu. Panjenengan habis maghrib sampai isya dipimpin oleh Ustaz Dinalkiro, Ustaz Haryono untuk berzikir bersama. Sekarang dilanjutkan pengajian.
Maka majelis kita ini berdasarkan kebaikan Nabi adalah merupakan taman surga Allah. Mudah-mudahan sampai nanti yang Allah. Amin. Hadis ini sama dengan hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara rumahku ini dan tempat mimbarku khutbah itu adalah merupakan salah satu taman dari taman-taman surga Allah yang dikenal dengan sebutan Rawdah. Rawdah itu satu-satunya di dunia, cuma hanya satu. Di mana Bu? Di Madinah. Madinah itu terbudi Pulau India. Lurus terus terakhir Madinah. Jadi jamaah haji yang berada di Masjid Nabawi, mereka semua berebut untuk bisa berdoa dan sholat di Rawdah, karena itu tempat yang mustajabah. Dan itu namun tidak semua orang bisa, karena tempatnya sempit, direbut oleh seluruh umat Islam yang melakukan ibadah haji. Satunya kepengen berebut, akhirnya sekarang ini berdiri. Jadi show pertama masuk kerangkeng, nanti setelah itu keluar, baru kerangkeng berikutnya masuk, sampai akhir nanti berjam-jam baru bisa masuk ke dalam Rawdah. Nah, Rawdah Pulau Dunia yang belum ditakdirkan bisa berangkat haji umroh adalah senang datang ke majelis zikir, senang ke majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Pulau Dunia kita termasuk ahli surga, nanti menikmati taman surganya Allah bersama Allah. Yang kedua, panjenengan rawuh teniki boten sia-sia kok. Karena kan Nabi di dalam satu hadis nanti bahwa man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu seperti malam ini, maka Allah akan memudahkan baginya jalan kemana? Ke surga. Jadi hakikatnya pandangan setiap Jumat dalam di sini adalah mendaftarkan diri agar dicatat oleh malaikat sebagai calon surga. Allahumma pintu ke surga selalu terbuka. Siapa orangnya bisa ke sana, asalkan saja baik amalnya, selama ia hidup di dunia. Apa tuh ya? Pengatur, kalau ibu terserang batuk, tangan dan kakinya cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, kotaannya mau dimakan. Jalan ke surga amatlah murah, namun anehnya banyak yang udah. Betul tidak? Zaman antar masjid itu ditarik kali takbir kamu benar. Tapi apakah semua orang dengan kakinya datang ke masjid? Walaupun orang Islam banyak di sekitar masjid ini, tapi tidak semua kakinya mudah melangkah datang ke sini untuk pengajian dan majelis zikir. Panjenengan walaupun jauh, tapi subhanallah ditakdirkan dan digerakkan oleh Allah untuk senang ikut majelis zikir. Mudah-mudahan nanti termasuk orang yang calon ahli surga semua. Allahumma jalan ke surga amatlah murah, namun anehnya banyak yang udah. Berbuat baik memanglah sulit, banyak godaan.
sudah. Terus saya baca, wong judi itu dapat kertas sama duit. Narkoba itu tumbas sama gratis. Tapi sampai sekarang di Indonesia sulit memberantas judi dan narkoba. Kenapa? Ternyata jalan ke neraka itu nggak ada yang gratis. Yang zina itu bayar atau gratis? Masya Allah. Oh, tapi ternyata disahkan. Nyatanya lari sih. Jalan ke neraka mahal harganya, namun anehnya banyak yang suka. Berbuat dosa memanglah mudah, jangan turuti godaan setan dan hanya akan menjerumuskan. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya Rabbi dalam kitab Tabul Rosili itu diterangkan pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Umumnya jamaah haji itu nek tawaf dan tidak hafal doa setiap pertama itu biasanya diganti dengan doa al-baqiyatus sholihah. Doanya itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah. Bilalah enten salah satu jamaah itu mulai tawaf putaran pertama sampai selesai tidak ada satupun bacaan kecuali sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacaannya dibaca dengan keras. Biasanya jamaah itu sampai umur Yamani menuju Hajar Aswad itu diganti dengan doa satu jagat. Nama? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi terus masalah. Akhirnya ada seorang ulama besar bernama Syekh Sofyan Thauri. Beliau selesai tawaf, kemudian penasaran, dia langsung pegang pundaknya ditarik ke pinggir. Pak, mohon maaf, apakah panjenengan punya guru atau punya dasar sehingga mulai tawaf pertama sampai terakhir tidak ada satupun bacaan doa kecuali baca sholawat. Dan ini berbeda dengan umumnya jamaah haji umum. Yang ini tiba-tiba nolak langsung jawab, siapa anda? Semoga dosa anda diampuni oleh Allah katanya. Langsung yang jawab, aku adalah Sofyan Thauri. Subhanallah. Begitu disebut Sofyan Thauri, seluruh orang Jazirah pasti mengenal. Seperti kalau disebut Kiai Haji Hashim Asy'ari, kan mesti ngerti. Beliau adalah pendiri NU. Kalau disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan Sa'id, bisa mengerti siapa dia? Pendiri Muhammadiyah. Begitu disebut Syekh Sofyan Thauri, langsung ngomong, bukankah panjenengan seorang ulama besar di negeri ini? Kenapa bertanya seperti itu? Demi Allah, seandainya bukan panjenengan yang bertanya, aku tidak akan menjelaskan peristiwa ini kepada panjenengan. Dulu saya
ingin pernah haji bersama bapak saya. Dilala bapak saya itu sakit gak sembuh-sembuh sampai akhirnya meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah. Tapi yang saya heran, di tanah suci pas musim haji di Mekah Al-Mukarramah, meninggalnya bapak saya ini mengenaskan. Wajahnya berubah menjadi hitam pekat, ireng gosong. Akhirnya aku tutup wajahnya dengan kain. Semalam suntuk aku tunggu jenazahnya. Dilalah suatu ketika pas larut malam, rasa ngantuk tidak bisa pertahankan. Akhirnya aku tertidur di samping jenazah bapakku. Di saat itulah aku bermimpi. Tiba-tiba ada orang tinggi besar, berwajah tampan, berbau harum. Orang ini tiba-tiba datang membuka tutup wajah bapak saya. Tangannya diusapkan, hanya sekali usapan saja wajah bapakku sudah berubah menjadi putih bersih cemerlang. Ketika orang tidak beri aku kode jubahnya, langsung aku tanya, siapa panjenengan ini? Hanya sekali usapan dengan tangan Anda, bapakku sudah berubah menjadi putih bersih. Orang ini sambil tersenyum langsung jawab, apa kamu tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Tidak lain adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Kanjeng Nabi dawuh, bapak kita lalu dalam hidupnya banyak melakukan kesalahan dan dosa, tapi ada satu hal yang istimewa dari bapak ini. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun bapakmu berada, tidak pernah lupa selalu membaca sholawat kepadaku. Dalam kondisi sulit seperti ini, bapakku memanggil namaku, minta tolong. Akhirnya aku datang untuk menolong bapakmu, memberikan syafaat kepada bapakmu. Dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya fa inna sholata alayya zakatun lakum." Perbanyaklah bacaan sholawat di antara kalian, karena siapa yang memperbanyak bacaan sholawat, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah dan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak utus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad, Nabi pilihan, hatinya ikhlas, sikapnya budiman. Kalau tersenyum bertemu insan, hilanglah sedih dan kesusahan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma amin. Ayo, ya Nabi, salam alaika.
dari podium ada seorang jamaah yang merangkul saya sambil menangis. Ketika itu saya tanya, kenapa Bapak menangis? Apakah haru dengan ceramah saya? Dia menjawab, mohon maaf Ustaz, saya menangis bukan karena haru dengan ceramah dulu. Kenapa? Karena ceramahnya terlalu lama. Selalu Muhammad. Ibu yang kami hormati, doa-doa kita pasti diterima Allah. Sebab Gusti Allah kiamat yang janji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah terkabulnya doa ini selalu sesuai dengan keinginan yang kita harapkan? Dari sinilah ibu, ada seorang ulama besar bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kitabnya namanya Al-Hikam, beliau pernah mengatakan begini, Rubama a'taqallahu famana'ak. Terkadang Allah memberimu tapi berupa penolakannya terhadapmu. Wa rubbama mana'aka fa'ataka. Sebaliknya terkadang Allah menolakmu tapi hakikatnya adalah memberimu. Wa idza kashafa lakal hikmata fil man'i adzal man'u aidul aqab. Manakala kau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, maka kau akan paham dan mengerti bahwa pada hakikatnya penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik untuk. Ibu yang kami hormati, ini ada dua kalimat yang kontradiktif bertentangan. Bagaimana kita memahami Allah memberi tapi berupa penolakan? Allah menolak tapi hakikatnya adalah memberikan. Itu saya ingin mengulas kembali kisah nyata yang pernah saya sampaikan di sini waktu Ramadan singkat saya. Kebetulan saya itu orang Lamongan ibu. Lamongan Utara itu kecamatannya Paciran dikelilingi laut, sehingga mayoritas penduduk Paciran ini kerjanya sebagai nelayan. Ada salah seorang nelayan saking kepingin berangkat haji akhirnya nabung. Dari hasil kerjanya nelayan itu setiap hari dikumpulkan sampai akhir terkumpul 25 juta, didapat di daftar haji, akhirnya dapat proporsi. Tapi kan nggak bisa langsung, harus antri sekian tahun lamanya. Kita mulai. Ya Allah, begitu waktu berangkat harus melunasi ONH yang ditetapkan pemerintah waktu itu 37.500.000 dari 25 berarti kurang kita 12 juta setengah. Saya dipikir bukan hanya itu ibu. Karena tradisinya orang Lamongan bersih dan sekitarnya, kalau mau berangkat haji kok gak syukuran, itu masalah. Sebab orang sekampung itu mengetutkan. Apa mengetutkan itu? Mengetutkan, mengantarkan. Sing duwe mobil sak keluargane, sing gak punya mobil nyewa bis sepuluhan untuk mengantarkan. Kalau ikut kabinet Surabaya sebagai Hambali mempunyai di Masjid Akbar. Masya Allah, bukan hanya itu. Terus ibu itu bawa pulau minyak, bawa SKPMI, bawa beras. Nanti kalau pulang haji itu silaturahmi ngawal taruhan doa dan 10 orang berangkat haji membawa hal yang sama, sehingga kalau syukurannya itu berkabut. Dan ketika pulang haji sampai oleh-oleh tadi sampai bawahnya itu berasa-rasa ya. Termasuk itu bodoh pasar bumi. Masya Allah. Singkat cerita akhirnya jambal itu mengatur, ya Allah, kapan Amerika sekarang sangat tegas ini direwang tentang tonggo kanan kiri sampai bisa melunasi iso syukuran dan tuku jangan oleh-oleh. Karena biaya mayoritas adalah hutang,
selama di Mekah Madinah, di tempat-tempat yang mustajab, doanya yang tunggal. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau pulang segera bisa melunasi hutangnya. Syukur-syukur, mudah-mudahan si Sawi tak mau terima kan mau ini dulu. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Begitu dia balik tawaf, dilarang waktu itu terjadi musibah, jatuhnya apa? Keren. 100 orang yang terjadi langsung meninggal di tempat. 200 orang sisanya luka berat dan ringan. Termasuk kajian ini. Entah keserempet nopo ditakdirkan isi urut selamat, tapi pilih urus siji. Saya yakin dia menang Insya Allah. Ya Allah, kalau terlebih dulu nyuwun lunas utangnya malah gobeng betul. Tapi ingat, dawe Syekh Abdullah, terkadang Allah menolakmu, tapi hakikat dia memberi. Manakala engkau dibukakan pintu hikmah oleh Allah, engkau akan paham dan mengerti bahwa pada akhirnya penolakan Allah itu adalah wujud pemberian Allah yang terbaik itu. Pertanyaannya, di mana letak kebaikan kopeng botol ini? Yang jelas, lorok nomor luru nang rumah, tambah biaya, tambah utang. Tapi ternyata Allah punya rencana di luar kemampuan hambanya ini. Begitu pulang di Indonesia, beberapa bulan kemudian, Duta Besar Indonesia Bapak Agus Miftah mengumumkan Raja Salman akan memberikan santunan kepada semua jamaah haji yang tertimpa musibah jatuhnya keren, yang meninggal dunia dapat sekian ribu rial, kalau dihapuskan rupiah hampir 4 miliar. Yang tidak meninggal luka berat dan ringan termasuk foto itu mendapatkan 500.000 rial, kalau diteruskan rupiah itu setara dengan 1 miliar 75 juta. Saya membayangkan, andai kata syukuran sak oleh kanggo sak kampung habis 75 juta, itu sudah berlipat luar biasa. Masih punya tabungan berapa? 1 miliar. Saya yakin ketika menerima uang itu dia banyak nangis terus, ya Allah, ya Allah, kenapa kau tak kontrol karo kan? Kontrol siji ya kalau campur. Oleh karena itulah ini dia kabar mati. Gusti Allah jauh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau pulau dengan tidak ada masalah, sedang mendapatkan cobaan dari Allah, maka minta tolonglah kepada siapa? Yang kedua, bis-sabri, dihadapi dengan was-shalah. Jangan lupa akan dongo dan sholat bulan sajadah. Kita tumpahkan seluruh persoalan kita, matur waktu dan Gusti Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan menyertai orang sabar. Allah yang akan mengambil alih urusan kita, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Gusti Allah. Karena itu di dalam surat Al-Insyirah ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang beriman, asalkan melibatkan Allah di dalamnya, pasti akan terjadi happy ending, pada akhirnya akan membahagiakan. Karena itu sifatnya sementara. Yang penting jangan pernah putus asa. Kenapa? Terkadang belum dengan usaha maksimal kok belum hasil, itu bukan berarti tidak berhasil, tapi Allah masih memberikan waktu yang paling tepat. Kapan saatnya mengobrol dengan tarik Gusti Allah, dan apa bentuknya yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah pada kita. Oleh karena itulah ini dia akan bermati yang berdua dengan hukum istiqomah agama soko pancen sregep pikir lan ngaji
bakal aji kabeh kebutuhane dicukupi ilahi suknan akhirate insyaallah di syafaati mlebu swarga bareng-bareng Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa aliyati al-jani wa shibaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa itu yang kami hormati. Saya kira demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan disertai hidayah dan hidayah Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Moga-moga dengan dibaiki saja istiqomah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kebun sejuk di atas awan, jatuh ke tanah laksana hujan, dosa bertumpuk mohon ampunan, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Buah jagung, buah melon, buah durian, buah rambutan, yaitulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.